Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Uswatun Hasanah dari D3 Kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan atau sharing mengenai sadari. Pembahasan kita kali ini yaitu apa itu sadari, kapan sebaiknya kita melakukan sadari, cara melakukan pemeriksaan sadari itu seperti apa, manfaat dari melakukan sadari itu apa, terus langkah-langkahnya bagaimana. Jika misalkan kalian mau bertanya, komen saja, tidak apa-apa. Langsung saja kita ke pembahasannya. Apa itu sadari? Sadari itu adalah pemeriksaan payudara sendiri, di mana kita melakukan dengan meraba dan melihat payudara sendiri. Guna melihat itu memungkinkan adanya perubahan fisik pada payudara. Proses ini dilakukan agar semua perubahan yang mengarah pada kondisi yang lebih serius dapat segera terdeteksi lebih dini. Jadi sadari itu teknik atau cara melakukan atau memeriksakan payudara sendiri. Gunanya itu untuk mendeteksi apakah ada keabnormalan pada payudara kita atau payudara kita normal gitu, tidak ada masalah. Kapan sebaiknya kita melakukan teknik sadari? Nah, beberapa hari atau seminggu setelah menstruasi. Pada rentang waktu ini kondisi payudara Anda masih dalam kondisi normal. Jadi, kalau misalkan ingin melakukan teknik sadari, sebenarnya itu kapan saja tidak apa-apa, tapi yang lebih spesifik, yang lebih benar itu beberapa hari atau 1 minggu setelah menstruasi, itu jauh lebih baik. Terus bagaimana cara kita melakukan sadari? Cara melakukan sadari itu ada beberapa cara. Nah, di sini saya akan membagikan cara-caranya bagaimana. Yaitu kita bisa melakukan teknik sadari itu dengan berbaring, bisa dengan bercermin, bisa duduk, bisa di kamar bisa, di kamar mandi bisa, di tempat tidur juga bisa. Jadi senyamannya kita aja, kita ingin melakukan sadari ini dengan posisi yang bagaimana. Jika kita kesusahan melakukannya, kita bisa dibantu dengan menghadap ke cermin gitu, agar lebih jelas perubahan pada diri kita itu seperti apa. Seperti itu. Terus manfaat dari sadari sendiri itu apa sih? Manfaatnya itu banyak banget, teman-teman. Saya di sini akan menjelaskan manfaat beberapa saja. Nah, yang pertama itu dapat mencegah penuaan pada diri. Yang kedua, bisa mencegah terjadinya kekenduran pada payudara kita. Terus yang ketiga, bisa mengatasi masalah pada payudara kita. Jadi kalau misalkan kita menemukan abnormal pada payudara kita bisa langsung konsultasi atau memeriksakannya kepada dokter atau pada tenaga kesehatan lainnya. Terus yang keempat, mendeteksi timbulnya kanker payudara gitu. Jadi mendeteksi nih apakah payudara kita dalam keadaan normal atau tidak, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, terus yang kelima, mendeteksi juga adanya benjolan pada payudara atau tidak gitu. Nanti payudara kita ada kelecetan tidak, terus ada nanah tidak gitu. Seperti itu. Nah, terus saya sudah menjelaskan. Terus bagaimana langkah-langkah kita melakukan sadari? Sebelum kita menginjak ke langkah-langkahnya, saya akan menjelaskan keadaan seperti apa nih yang harus jadi perhatian gitu. Kalau misalkan kita sudah melakukan payudara, terus kita ada yang misalkan ada benjolan atau ada apa, kita tuh harus bagaimana sih gitu. Jadi keadaan di sini keadaan yang perlu diperhatikan, benar-benar diperhatikan mengenai sadari itu, pada saat melakukan sadari harus menjadi perhatian besar gitu kan. Perhatiannya yaitu yang pertama, teraba benjolan. Ada tidak benjolan di area payudara kita gitu. Nah, terus ada tidak penebalan kulit pada payudara kita gitu. Perubahan ukuran dan bentuk payudara juga memungkinkan kita normal tidaknya payudara kita gitu.
kalian atau teman-teman bisa melihat bentuk-bentuk payudara gitu, yang normalnya itu seperti apa, yang baiknya itu seperti apa gitu. Terus pengurutan kulit pada payudara gitu. Nah, berarti di sini ada pengerutan tidak di area-area payudara kita gitu. Nah, terus keluar cairan dari puting payudara, misalkan kita tiba-tiba keluar ASI gitu tanpa penyebab, terus ada keluar nanah atau darah, kan kita tidak pernah tahu. Jadi bisa mendeteksi itu lebih dini mungkin gitu. Nah, terus nyeri tidak jika dipegang, jika dirasa itu nyeri tidak. Kalau misalkan ada nyeri, mungkin kalian akan bertanya-tanya, kenapa ya nyeri gitu? Apa ya penyebabnya nyeri gitu? Bagaimana cara menangani nyeri ini gitu? Terus pembengkakan lengan atas ada tidak ya? Kan misalkan kita meraba itu, kalau misalkan ada pembengkakan di area-area payudara atau di atas payudara sedikit itu akan kita merasakan. Jadi kenapa ya payudara kita itu di lengan atasnya itu teraba kayak ada pembengkakan gitu, sakit tidaknya gitu. Nah, terus teraba benjolan pada ketiak atau sekitar leher itu bisa disebabkan dari payudara juga gitu. Nah, terus seberapa sering kita melakukan sadari gitu. Kapan sih waktu yang tepat kan udah. Nah, terus seringnya nih kapan kita melakukan sadari, atau apakah 1 hari sekali, 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, bahkan 1 tahun sekali, kan kita tidak pernah tahu. Nah, seberapa sering kita melakukan sadari itu saya dapat menurut John Hopkins Medical Center, STES menyarankan untuk melakukan sadari minimal sebulan sekali. Adapun perlu melakukan pemeriksaan ini pada jadwal yang sama setiap bulannya. Nah, jadi di sini itu kita boleh melakukan sadari itu 1 bulan sekali. Tapi jika misalkan teman-teman ingin melakukan sadari dalam waktu 1 minggu sekali gitu, tidak apa-apa. 1 minggu berapa kali itu tidak apa-apa, terserah kalian masing-masing. Tapi di sini menyarankan itu minimal, kalau misalkan tidak bisa banget itu 1 bulan sekali gitu. Nah, langkah-langkahnya saya sudah sertakan gambar di sini. Teman-teman bisa melihat dan bisa mempraktekkannya gitu. Nah, langkah pertama itu tangan kita di depan, kita menghadap depan cermin, terus angkat kedua tangan kita, diangkat seperti yang ada pada gambar yang tertera gitu. Tangan kita diangkat, terus diperiksa apakah ada kemerahan tidak ya. Sebelum kita meraba, kita lihat dulu apakah ada kemerahan atau pembengkakan pada payudara gitu. Adakah benjolan pada payudara gitu. Kita melihat dulu nih tangan kita diangkat gitu di depan cermin bisa. Nah, terus teknik yang kedua itu letakkan tangan di pinggang dan periksa payudara. Seperti pada langkah yang nomor 2 sudah dijelaskan. Dilihat lagi, adakah kalau misalnya tangan ke bawah, adakah benjolan gitu, adakah pembengkakan, adakah lecet gitu. Adakah seperti itu, seperti yang tidak kita inginkan. Nah, terus teknik yang ketiga, kita masih menghadap ke cermin, tekan payudara dari atas ke bawah seperti pada gambar yang dirasakan apakah ada benjolan, seperti yang saya tadi bilang, raba dulu apakah ada benjolan gitu cara merabanya. Misalkan ini payudara, nah bisa kita raba seperti ini, senyamannya aja gitu. Tangan yang kanan meraba, tangan yang kiri bisa buat menahan gitu. Jadi senyamannya kita aja seperti apa gitu. Dilihat tuh apakah ada benjolan gitu. Kalau misalkan ada tanda-tanda abnormal bisa lebih lanjut ke dokter. Nah, terus yang teknik keempat, tekan payudara secara melingkar seperti pada gambar tersebut dan rasakan apakah ada benjolan. Setelah kita melakukan yang penekanan dari atas, dari samping, kita lihat muter tuh. Udah ada gambar,
di situ sudah jelas, sudah terlihat jelas muter. Misalkan ini di payudara, nah jadi kita tuh menekannya muter dari luar dalam, coba. Nah, muter gitu. Jadi secara perlahan-lahan aja seperti itu. Nah, terus teknik yang kelima, tekan payudara ke arah puting dan lihat apakah ada cairan yang keluar. Jadi kita bisa dari luar itu menekan payudara seperti ini. Lihat pada puting apakah ada pengeluaran yang tidak kita inginkan gitu. Apakah ada pengeluaran ASI gitu. Terus apakah ada pengeluaran cairan nanah pada payudara kita, pada puting kita gitu. Apakah ada pengeluaran darah gitu. Kita bisa merabahnya gitu. Nah, terus posisi yang keenam, di sini ada posisi berbaring dan tekan kembali payudara. Kita bisa lihat gambar yang di depan gitu kan. Terus posisi tangan kita bisa dilihat dulu ke atas seperti ini. Dan kita berbaring, tekan kembali payudara kita seperti pada teknik yang ketiga, keempat, kelima gitu. Dan kita rasakan apakah ada yang tidak normal nih pada payudara kita, payudara dua-duanya seperti itu kan. Kalau misalkan teman-teman mendapati ketidaknormalan pada payudara, bisa langsung dikonfirmasikan kepada dokter atau diperiksakan pada tenaga kesehatan selayaknya di mana seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak ada tanda-tanda bahaya, berarti teman-teman dalam keadaan sehat, atau payudara teman-teman itu dalam keadaan sehat dan normal gitu kan. Terus kalau misalkan kita tidak bisa banget melakukan sadari, itu minimal 1 bulan sekali. Nah, kalau misalkan ada tanda-tanda bahaya gitu, apakah itu ada benjolan, terus ada kemerahan, terus ada lecet pada payudara, pembengkakan, dan lain sebagainya seperti itu, kan kita bisa mendeteksi itu lebih dini mungkin. Jadi misalkan kita menemukan tanda-tanda tersebut, bisa nih konfirmasi ke dokter atau periksa ke dokter, kenapa ya payudara saya seperti ini gitu. Nah, mungkin seperti ini saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung komen di bawah. Nanti saya akan bagikan leaflet ini atau link leaflet ini pada bawah video saya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.